Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa ya. Firman Tuhan sering ajarkan kami untuk memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Seberapa jauh kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan karena kita punya napas. Ya, kalau kita nggak punya napas, berarti kita sudah mati, sudah akhiri hidupnya. Makanya bersyukurlah dalam segala hal. Ya, bersukacita di dalam Tuhan, itulah Tuhan minta daripada kita. Dan dalam bulan ini kami sudah bahas beberapa banyak hal tentang sifat, sikap, atau lebih baik perilaku yang kami harus ikuti. Ya, perilaku ilahi yang diberikan oleh Paulus kepada umat yang ada di Roma, tapi juga kepada kita. Dan mari kita izinkan Roh Kudus bicara ke dalam hati kita untuk mengungkapkan isi hatinya daripada Allah Bapa. Ya, Roh Kudus diutus ya pada waktu Yesus naik ke surga, dia naik ke surga supaya dia dapat mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, sudah sering kali saya berkata, kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, firman Tuhan berkata bahwa tubuh ini adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk mengajar firman Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan saya terbatas dengan waktu, terbatas dengan hikmat, ya. Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya kalau Roh Kudus mengajarkan sesuatu, mari kita mendengarkan ya dengan telinga yang haus lapar untuk dipuaskan oleh seluruh firman Tuhan. Nah, kita sudah sampai ayat yang ke-16 ya. Kita sudah bahas tentang hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, hari ini kita berikut ke bagian daripada ayat yang ke-16. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, ayo, mari kita memiliki kerendahan hati. Pikirkan perkara yang sederhana. Ya, kita nggak terlalu harus memikirkan yang tinggi-tinggi, harus begini, harus begitu. Tapi kita dapat menikmati hidup kita dengan kesederhanaannya. Ya, manusia dipimpin oleh komersial. Ya, ada hak tarikan untuk kita ditarik supaya kita beli apa yang perusahaan-perusahaan ingin kita beli. Tapi firman Tuhan hari ini kita dapat yang dikatakan, ya, marilah arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nah, saya sering melayani di Indonesia. Dan saya udah sampai ke Papua, dan di Papua saya lihat kesederhanaannya. Di mana anak-anak bisa main-main di luar. Ya, dengan batu, ya, dengan apa aja. Mereka begitu kreatif untuk main di luar. Nah, kalau kita lihat di barat, wah, apalagi di barat, wah, orang-orang anak-anak itu sudah terikat dengan gadget-gadget. Ya, bukan di barat maksudnya di barat, tapi juga di Indonesia bagian barat. Ya, kalau kita lihat orang di barat, wah, udah terikat. Bagaimana mereka bisa memikirkan hal yang sederhana? Saya ingat pada waktu saya masih kecil, ya, saya main di luar. Ya, kita punya kreativitasnya, kita main di hutan, kita main ya di tempat playground dan sebagainya. Tapi kita sungguh-sungguh menikmati dengan kesederhanaannya. Kalau hari-hari ini semuanya bahas tentang hal-hal yang besar, yang tinggi. Ya, saya mau lihat hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima kita baca 2 ayat. Mari kita fokus kepada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima dan keenam dikatakan begini. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, saya nggak mau bahas itu. Tapi kemudian dikatakan, dan kamu semua, baik muda maupun tua,
Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi saling melihat dengan hati yang rendah. Selalu mendahului orang yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang saya perhatikan bahwa orang-orang yang memikirkan perkara yang tinggi, justru orang yang congkak. Ya, justru orang yang sombong. Justru orang yang berfokus kepada hal yang mestinya kita nggak terlalu difokuskan. Hari-hari ini banyak orang dalam krisis kepercayaannya karena mereka sudah tidak berfokus kepada siapa kita percaya atau kepada siapa kita menyerahkan nyawanya atau seberapa jauh kita benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, dengan jelas dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya untuk itu saja, mari kita belajar. Ya, untuk jangan pikirkan perkara yang besar, yang tinggi. Tapi kita balik ke dunia. Ya, berdiri di dunia, berfokus kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Dan dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena itu, kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, sekali lagi kita lihat Tuhan itu Tuhan yang kuat. Ya, Tuhan itu luar biasa. Dan dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas ditulis. Jadi kalau kita benar-benar merendahkan diri, ya, kita nggak terlalu besar kepala, kita nggak congkak, kita nggak sombong, ya. Tapi kita, ya udah down to earth lah, ya. Kita benar-benar akan melihat pada satu ketika di mana kita tidak memikirkan, justru Tuhan akan mengangkat kita. Ya, hari-hari ini seringkali sebagai hamba Tuhan, pembicara, ya, pelayan di mana-mana, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, punya jemaat berapa? Apa memang berdasarkan jemaatnya kita berhasil atau tidak? Ya, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan ajarkan kita, supaya itu yang kita ajarkan. Ya, nah kalau kita berfokus kepada bilangan, itu namanya congkak. Makanya kita harus merendahkan diri, jangan berfokus kepada bilangan. Ya, berfokus kepada kualitasnya. Ya, kita bisa punya jemaatnya ribuan, puluhan ribuan, tapi bagaimana kualitasnya? Ya, nah ini yang harus kita renungkan. Karena hari-hari ini kita benar-benar dipersiapkan. Seperti yang dicantumkan dalam Wahyu, ya, di mana firman Tuhan berkata, wanita, ya, mempelai wanita itu mempersiapkan diri. Nah, hari-hari ini seberapa jauh kita benar-benar siap untuk hari kedatangan Tuhan? Bagaimana? Ya, dengan merendahkan diri, dengan memiliki kerendahan hati. Ya, bukan minder. Minder itu beda. Ya, banyak orang anggap minder itu sama dengan rendah hati. Tidak. Minder itu tidak tahu kapasitasnya sebetulnya sebagai seorang anak Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, ya, rendahkan dirimu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka yang memiliki kerendahan hati, bukan kerendahan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mempelajari, tetapi mari kita menjalankan. Ya, memang tidak mudah untuk benar-benar terus memiliki kerendahan hati. Tapi itulah firman Tuhan. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus mengikuti firman Tuhan. Ya, mari kita sungguh belajar supaya firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Supaya kita bertumbuh terus dalam kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin, ya, berfokus kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, juga bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada kesesamaan yang
menjadi anggota keluarga Kristus. Ya, kita saling mendahului satu sama yang lain supaya fokus kita bukan kepada kecongkakan, kesombongan. Ya, ingat, Nebukadnezar satu hari dia berkata, lihat ini pekerjaan saya. Ya, hari itu dia direndahkan oleh Tuhan. Jadi dengar baik-baik, kalau kita tidak mau merendahkan diri, kita akan direndahkan oleh Tuhan. Mari kita kembali fokus ke Tuhan. Minta Tuhan untuk benar-benar selidiki hati. Seberapa jauh kita menjadi orang yang congkak, sombong, ya? Atau apakah kita sungguh-sungguh merendahkan diri karena kita tahu Tuhan akan mengangkat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan muliakan Engkau atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu Bapa. Tuhan terus bicara dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap berfokus kepada perilaku ilahi, atau sikap ilahi, sifat ilahi. Hal-hal yang Engkau minta daripada kami Tuhan. Kalau hari ini kami sudah dengar tentang merendahkan diri, biar mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah jatuh dalam kesombongan, dalam kecongkakan, ampunilah kami Tuhan. Lepaskan kami dari itu Tuhan. Biar kami sungguh tahu untuk kami sadar bahwa Engkau mau supaya kita tetap puas di dalam Engkau. Dengan segala sesuatu yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, saya berdoa supaya Tuhan benar-benar melindungi Anda, menguatkan Anda, memberikan kesehatan yang lebih dahsyat lagi. Ya, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.